Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan pelatihan terkait seni dan teknik presentasi. Seni itu artinya setiap orang mempunyai bakat masing-masing bagaimana untuk bisa mengembangkan public speaking atau komunikasi terhadap publik. Sedangkan teknik adalah cara yang bisa dipelajari semua orang. Jadi yang perlu dipahami di sini, walaupun tekniknya sama, ilmunya sama, tapi nanti dalam praktek bisa berbeda-beda karena setiap orang mempunyai cara dan metode masing-masing serta bagaimana menyampaikan dengan bakat masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan seperti ini. Jadi yang pertama, biasanya dalam pelatihan teknik dan seni presentasi, saya akan memancing dulu para mahasiswa atau peserta itu untuk membuat tulisan. Nah, tulisan ini disesuaikan dengan judul eranya masing-masing. Kalau ini judul yang saya buat 10 tahun yang lalu, eranya seperti ini. Kalau sekarang judulnya yang era kekinian, ya, disesuaikan dengan saat ini seperti apa. Ini perlu atau penting agar memancing mahasiswa mereka bisa untuk berlatih menuangkan ide dan gagasan itu dalam bentuk tulisan. Kemudian setelah itu kita pacu mereka atau Anda, kita pacu agar apa yang ditulis itu bisa disampaikan. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah bagaimana dalam pelatihan ini itu peserta mengisi biodata dan kuesioner, terutama untuk mengetahui bagaimana data-data dari masing-masing seperti usia, latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman organisasi dan sebagainya. Sedangkan untuk kuesioner adalah tahapan kita ingin mengetahui sejauh mana pengalaman atau motivasi mereka ingin mengikuti pelatihan presentasi itu untuk apa. Nah, kemudian di dalam ruangan presentasi itu kita perlu menjelaskan kepada peserta bahwa di dalam ruangan ini juga biasanya ada tempat duduk peserta, di mana pembicaranya, di mana MC, di mana operator, sound system, kemudian background, taman, ya, AC, tata letak, dan adab atau kebiasaan kesantunan ketika kita berada di dalam ruangan. Nah, untuk teknik dan seni presentasi ini kita mulai ya. Ya, yang pertama sebelum kita masuk ke bagaimana presentasi, kita harus memahami dulu bahwa tingkatan presentasi seseorang itu ada tingkatan yang paling pemula sampai tingkatan yang sangat istimewa. Tingkatan terbelakang adalah mereka yang sama sekali kesulitan untuk bicara di depan umum, seperti grogi, berkeringat dingin, terbata-bata, lutut gemetar, dan sebagainya. Nah, untuk tingkat yang kedua adalah pemula, di mana mereka lagi senang-senangnya bicara, tapi kadang-kadang tidak peduli bagaimana orang itu mendengarkan atau tidak. Kemudian untuk tingkat penengah adalah mereka yang sudah bisa mempersiapkan diri presentasi dengan persiapan yang matang. Artinya butuh beberapa hari sampai beberapa minggu untuk mereka bisa presentasi. Kemudian kalau terlatih, ini ciri-cirinya mereka ini bisa mendadak disuruh presentasi, bahkan tanpa tag, mereka langsung misalnya dalam persiapan 5 menit, silahkan Bapak Ibu untuk memberikan sambutan, beliaunya langsung bisa. Nah, untuk yang istimewa adalah mereka-mereka yang merupakan orator publik yang auranya itu sudah sangat disukai oleh publik, di mana ketika beliau bicara itu akan ada ratusan sampai ribuan bahkan puluhan ribu orang yang tertarik mendatangi untuk mendengarkan. Itu adalah tipe-tipe yang istimewa. Tahapan berikutnya adalah mengetahui bagaimana bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini kita harus belajar bagaimana bahasa tubuh, misalnya bagaimana ekspresi wajah ketika menyimak, misalnya memicingkan tangan, atau berpikir keras, atau marah, ya, atau marah, atau malu. Malu biasanya mata tidak mau bertatapan, atau pasrah, lemes begitu ya, atau benci, ada aura kebencian, ada aura emosi di wajahnya, atau mungkin terpesona, misalnya dengan mulut menganga, gitu ya, atau terlibat sompan, terima kasih gitu, ada yang menunduk, atau kelihatan sangat ada pendekatan intim, artinya pendekatan keakraban, atau seseorang yang terlihat bosan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita belajar mengolah wajah dan anggota badan. Jadi wajah itu misalnya ekspresi,
A, U, I, E, O misalnya, atau ekspresi mata memicing, merot ke kiri, A, U, I, O gitu ya. Terus ekspresi wajah, ekspresi tangan, bagaimana kita menggerakkan tangan, ini perlu kita latih. Nah, tahap berikutnya adalah kita mengelompokkan kita termasuk yang ekstrovert ataukah introvert. Ekstrovert itu adalah tipe orang yang suka rame, suka riang, suka bercerita, suka tampil di depan umum. Nah, ada juga orang yang introvert, orang yang pendiam. Nah, nanti ketika sudah bisa presentasi, ekstrovert dan introvert itu akan beda. Ketika orang ekstrovert biasanya dia akan tampil ekspresif, lebih bersemangat begitu. Tapi bagi orang-orang introvert, kecenderungannya mereka akan tampil lebih pendiam, tertata, serius. Tidak ada joke, tidak ada guyonan. Mereka lebih suka omong apa adanya secara serius dan tidak ada basa-basinya. Kalau yang ekstrovert itu sebaliknya. Nah, kemudian juga kita perlu melakukan evaluasi diri. Anda yang ingin belajar presentasi, itu Anda harus bisa mengevaluasi diri Anda sendiri. Sejauh mana kualitas dan potensi diri Anda. Misalnya, secara fisik, bagaimana lisanmu? Bisa ngomong nggak? Atau mungkin ada huruf-huruf tertentu yang tidak bisa. Misalnya orang-orang yang jidal misalnya. Atau orang-orang dengan dialek-dialek tertentu misalnya. Atau wajah, mungkin ada wajah yang simetris, kurang simetris gitu kan. Ada yang menarik, ada yang mungkin kurang menarik gitu ya. Postur bagaimana, apakah proporsional, terlalu kurus, terlalu gemuk gitu ya, atau mungkin kurang rapi dan sebagainya penampilannya. Nah, untuk mental itu kelihatan orang yang tidak berani itu biasanya bisa ditandai dari mata. Mata biasanya nggak berani menatap ke audiens. Kemudian mulut. Nah, mulut bagaimana menggerakkan mulut ya. Kadang-kadang membuka mulut aja malu. Kemudian tangan, menggerakkan tangan atau kaki, apakah gerak-gerak ataukah kakinya menutup ataukah membuka. Kemudian bagaimana pengalaman Anda berada di dalam pengalaman presentasi itu, apakah dalam skala keluarga, skala teman, atau skala tetangga gitu ya. Atau Anda sudah termasuk berani Anda bicara di depan sebuah forum, di ruang kelas, di ruang seminar dan sebagainya, atau Anda pernah berbicara di muka publik, misalnya sebagai orator, kampanye, juru bicara, juru kampanye dan sebagainya. Nah, harapan ini tentunya akan disesuaikan dengan potensi, permasalahan, dan harapan ke depan. Ingin jadi apa ke depan. Nah, itu akan terukur di situ. Nah, kemudian tahap pelatihan berikutnya adalah bagaimana peserta itu mencoba mengekspresikan sesuai dengan biodata dan tujuan pelatihan, serta kualitas dan potensi dirinya. Nah, setiap peserta juga disuruh untuk menyampaikan apa sih kelebihan, apa sih kekurangan mereka masing-masing. Bahkan mereka pun bisa menilai penampilan teman-temannya itu kira-kira bagusnya di mana, kurangnya di mana. Nah, memperkenalkan diri biodata seperti ini, tetapi tidak semua orang bisa memperkenalkan secara urut tanpa tag untuk bicara di depan umum dengan urutan seperti ini. Misalnya, nama saya, panggilannya, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, pengalaman presentasi, bla bla bla. Kemudian harapan dalam pelatihan ini saya ingin begini-begini. Itu tidak semua orang bisa. Itu harus perlu dilatih dan secara berurut sehingga nanti bisa bicara tanpa teks. Kemudian bentuk-bentuk presentasi di umum itu ada 3. Jadi saya golongkan satu model ceramah, yaitu satu arah. Diskusi adalah model 2 arah. Ujian lisan itu adalah bagaimana kita presentasi tapi dikelilingi oleh 2-5 atau bahkan lebih para pakar yang akan mencecar kita terhadap materi yang kita presentasikan. Nah, yang pertama adalah sistem ceramah. Ceramah ini ada 4 metode ya, ada 4 jenis. Yang pertama adalah model narasi, jadi bagaimana menceritakan secara berurutan seiring waktu. Kemudian deskripsi adalah bagaimana menggambarkan seperti panca indera kita seakan-akan merasakan. Kita bisa melihat, merasakan, mencium, mendengar, dan sebagainya. Argumentatif adalah bagaimana kita menyampaikan ide-ide, gagasan dengan alasan-alasan yang menguatkan. Kemudian kalau persuasif ini yang seperti disampaikan oleh para dai-dai itu ya, atau para jurkam, di mana selalu diikuti dengan ajakan-ajakan untuk mengikuti suatu paham atau pendapat-pendapat tertentu. Nah, di ceramah ini yang bisa kita perdalam itu adalah contoh model komunikasi satu arah. Kemudian bahasanya yang mendalam, kemudian tidak ada atau minim tanya jawab. Paling hanya sebuah sapaan yang butuh jawaban yang tidak rumit, misalnya betul,
betul gitu. Betul tidak ibu-ibu? Betul gitu. Jadi ada jawaban-jawaban yang memang gampang dijawab oleh secara publik agar mereka kur menjawab pada hal yang sama. Kemudian bagaimana mereka itu juga mengatur intonasi sistematis dan waktunya. Jadi disediakan waktu berapa lama, materinya apa. Biasanya malah dalam ceramah ini sebenarnya intinya nggak banyak. Kalau toh dicatat paling hanya 1 halaman saja, poinnya paling sekitar 10 poin gitu ya. Terus kemudian biasanya dicari materi yang umum-umum, tidak terlalu rumit sehingga peserta pun tidak protes terhadap jawaban yang disampaikan. Model yang kedua adalah diskusi. Nah, diskusi ini butuh argumentatif dan persuasif. Jadi butuh bagaimana kita menguatkan pendapat kita dan juga butuh kita memberikan alasan-alasan sekaligus bagaimana mengajak. Nah, di sini adalah kepiawaian Anda dalam posisi sebagai seorang moderator dan juga peserta diskusi. Atau mungkin Anda merangkap sebagai notulen. Nah, kepiawaian moderator itu sangat penting dalam hal ini karena dia akan mampu mengendalikan diskusi, bahkan diam-diam moderator itu kadang-kadang juga sudah membawa misi tertentu sehingga arah diskusi itu bisa dikendalikan gitu ya. Kemudian materi biasanya dikupas secara mendalam, tahapannya apa. Nah, ini tergantung dari moderator ini. Kadang misalnya mempersilahkan satu-satu untuk berpendapat. Tapi kalau peserta diskusi lebih dari 20 orang, tidak mungkin satu orang berpendapat semua. Biasanya dipilih 5-10 orang berpendapat, kemudian lalu disimpulkan. Kemudian materi juga bisa dikupas secara mendalam dan diskusi ini bisa membutuhkan energi yang sangat besar karena selain kita harus pandai bicara, juga kita memahami pikiran orang lain sekaligus merangkum dan bahkan bagaimana cara mematahkan pendapat orang lain. Itu dalam diskusi. Nah, yang ketiga, tahapan yang terberat adalah tahapan ketika kita diuji secara lisan oleh para pakar, ya, misalnya dalam ujian skripsi, tesis, disertasi, atau mungkin diuji dalam paparan-paparan yang lain itu ya. Nah, di situ menggunakan ilmu argumentasi dan persuasi. Biasanya si peserta ini sendirian akan mempresentasikan, kemudian baru dilakukan tanya jawab. Baik secara langsung atau yang sekarang ada juga yang model secara tidak langsung atau secara online. Nah, yang perlu dipahami dalam tahapan ini adalah apa? Para penguji itu yakinlah mereka itu lebih pandai. Tapi yakinlah bahwa Anda itu adalah orang yang pertama membaca materi Anda. Sehingga para penguji itu sebenarnya akan bertanya sesuai dengan apa yang Anda tulis, apa yang Anda katakan. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari seorang presentasi ketika ujian itu akan sangat menentukan pertanyaan apa berikutnya yang akan dia terima. Disinilah kecerdikan kita untuk memainkan kata-kata, sehingga kata-kata yang nanti akan dipertanyakan itu sebenarnya bisa kita mainkan juga, bisa kita prediksi gitu ya. Misalnya kalau kita mengatakan saya akan pergi ke timur, itu pasti pertanyaan berikutnya yang lebih dekat adalah ke timur mau ngapain, dengan siapa gitu kan, itu naik apa dan sebagainya. Nah, kemudian dalam materi ujian lisan ini biasanya adalah 70% adalah urusan mental. Sementara materi itu sifatnya hanya 30%. Artinya kita lebih kuat untuk mempersiapkan mental kita daripada menyiapkan untuk yang lain-lainnya. Tapi jelas fisik harus makan misalnya ya. Kemudian materi juga harus dibaca, tapi sekilas, tidak perlu yang terlalu memforsir diri sehingga malah terlalu pusing memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Kemudian kepandaian kita bagaimana menerjemahkan pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya itu seperti ini, jawabannya ini. Bahkan dari jawaban kita pun sebenarnya bisa merupakan pancingan untuk memancing pertanyaan tertentu yang sudah kita prediksi. Itulah seninya. Jadi prediksi pertanyaan gitu ya. Dan kadang-kadang memang kita menjawab tapi jawabannya jebakan. Jadi misalnya tadi pertanyaan, Anda kemana? Saya pergi ke timur. Timur mana? Timurnya Klaten. Nah, pasti kan akan bertanya, timurnya Klaten itu di mana? Itu adalah teknik bagaimana menjebak agar dia akan menanyakan timurnya Klaten itu di mana. Itu sudah kita prediksi sebelumnya. Itu contoh yang sederhana. Nah, kemudian kita perlu praktek. Ketika ada model-model itu kita perlu praktek. Ada yang model pidato, ada yang model narasi, deskripsi, ada yang model argumentasi dan persuasi. Ini perlu kita latih masing-masing dengan empat model pidato seperti ini. Kemudian untuk materi paparan presentasi yang terpenting kita adalah menyiapkan bahan. Bahan ini berisi alur pikir dan strateginya.
Kemudian yang kedua adalah fisik dan mental, artinya menyiapkan makan tidur yang cukup, jangan begadang. Karena kalau begadang mengurangi oksigen yang ke kepala, daya ingat berkurang, konsentrasi berubah, bisa kacau. Kemudian menyiapkan makalah. Makalah ini biasanya disesuaikan dengan waktu dan sebagian materi disembunyikan. Karena apa? Biasanya nanti para penanya ini akan selalu mencari kata-kata yang bisa ditanyakan. Nah, sebaiknya jawaban-jawaban itu tidak disampaikan semuanya di dalam tulisan, karena itu buat simpanan kita ketika kita mau melakukan tanya jawab. Kemudian menggunakan alat peraga, misalnya laptop, LCD, atau mungkin perlu demo alat ya, misalnya karena kita mau mempresentasikan sebuah bolpen, itu akan lebih atraktif kalau bolpennya itu ada, sehingga saat kita tunjukkan begini, kita akan bisa memberikan gambaran yang lebih real kepada peserta. Kemudian sikap. Sikap itu ada beberapa, misalnya yang penting sekarang bagaimana menghadap audiens, kemudian jelas ucapannya, membuat joke gitu ya. Joke itu artinya lelucon. Nah, lelucon itu yang lucu tapi tidak terlalu mempermalukan, tapi juga mendukung dalam presentasi. Joke ini penting. Saya amati para pakar-pakar, para pembicara tingkat nasional itu selalu joke itu ada. Biasanya ditaruh di depan untuk bagian dari teknik untuk membangun agar peserta itu konsentrasi, fokus kepada dirinya. Persuasif, bagaimana mengajak dengan baik, tidak menggurui, tidak menyakiti gitu ya. Kemudian yakin bisa. Pokoknya yakin bisa, yakin kita itu bisa tampil percaya diri, meyakinkan di depan banyak orang. Itu harus kita punyai. Nah, presentasi itu sebenarnya sederhana. Karena apa? Pertama menyiapkan makalah, kemudian menyiapkan materi PowerPoint gitu ya. Nah, contoh materi PowerPoint yang perlu kita siapkan, ukuran fontnya berapa. Kalau saya merekomendasikan font itu ya Genesis Arial atau Calibri. Ukuran pun minimal 24. Anda bisa lihat ini ukuran 24 itu ke atas itu jelas terlihat, tapi ukuran 22 ke bawah, apalagi yang ukuran kecil-kecil 14 ini semakin sulit, apalagi 12 atau 10 itu semakin tidak terlihat. Kemudian kalau kita misalnya menampilkan peta, hati-hati, peta itu filenya dalam bentuk bisa WMF, bisa JPG. Kalau peta diutamakan gambar dan judulnya yang diperbesar. Dan kemudian paparkan hal-hal yang paling menarik dari peta itu. Misalnya begini. Misalnya ini. Ya. Misalnya ini, peta tata ruang agro wana wisata Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Kita membaca judul, langsung kita fokus di gambar ini. Fokus di gambar ini lalu kita sebutkan secara realistis ini apa. Misalnya yang hijau ini adalah hutan. Kemudian yang kuning adalah tegalan, kemudian yang ini adalah agrowana wisata dan sebagainya. Jadi kita langsung menjelaskan pada poin-poin yang perlu kita jelaskan. Tidak semua misalnya legenda ini perlu diomongkan satu-satu, tidak perlu ya. Langsung fokus ke substansinya itu apa. Atau kalau kita melihat misalnya dari foto citra satelit, misalnya ini kampus UPN dilihat dari atas. Kita mau bicara apa? Kalau kita mau bicara Fakultas Pertanian atau kita tandai dengan tanda panah ini. Jadi otomatis kan audien akan langsung fokus melihat ke gambar ini, tidak akan melihat ke lain-lainnya gitu ya. Tidak akan melihat di luar pagar begitu. Nah, tahap berikutnya kalau kita melakukan presentasi, pertama itu pembukaan, penyajian materi, tanya jawab dan penutup. Saat pembukaan kita bisa mainkan mau dibuat singkat atau panjang. Kalau singkat, bismillah, salam, puji syukur, ucapan terima kasih, minta izin, dan joke. Itu pembukaannya agak panjang. Tapi kalau simple, langsung misalnya salam, langsung bisa menyampaikan materi, masuk ke materi. Gitu ya. Nah, ketika menyampaikan materi harus konsentrasi. Hal-hal lain yang mengganggu, misalnya HP dimatikan dulu, di-off-kan dulu. Jangan stres. Gitu kan, hindari stagnasi. Jangan terdiam terlalu lama, 1-2 detik tidak bisa ngomong, itu adalah stagnan. Itu dihindari. Tidak monoton, kata-katanya pun harus dibuat menarik. Tampilkan seluruh halaman. Saya termasuk yang merekomendasikan tampilan seperti ini. Jadi tidak nongol satu-satu ya, tapi tampilkan seluruh halaman. Karena ini kalau nongol satu-satu butuh kita operasikan sendiri dan butuh perangkat yang remote yang lebih bagus. Kemudian cermati kata kunci. Misalnya tampilan seluas ini, mana yang akan kita sampaikan? Pelaksanaan presentasi, ada pembuka, nah ini yang berwarna biru ini fokusnya. Yang merah-merah ini bisa kita baca, bisa tidak, gitu, atau dibaca sekilas. Berikutnya setelah itu tanya jawab. Tanya jawab itu biasanya terkait dengan paling sering kalau ujian adalah mekanisme. Bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya, apa, mengapa, dan bagaimana.
Nah, tapi kebanyakan orang kadang-kadang memang tidak siap ditanya. Nah, gunakan trik ya, jawaban misalnya dengan cara agak memperlama ketika jawaban itu bisa. Kemudian kalau jawaban belum pasti itu kita jawab dengan bahasa yang mengambang. Mengambang tapi sebenarnya kelihatan meyakinkan. Misalnya dengan kata-kata, menurut saya dari permasalahan yang dipertanyakan tadi, saya perkirakan itu akan terjadi begini-begini. Walaupun kita menjawab hanya kulitnya, yang penting kita bisa menjawab. Ya. Kemudian juga kita mungkin perlu memuji kepada si penanya. Misalnya, terima kasih atas pertanyaan yang baik ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Mohon nanti dikoreksi apabila ada jawaban yang saya yang kurang berkenan. Gitu. Bisa kita berbahasa basi seperti itu, tapi lihat sikonnya. Kemudian terakhir adalah permohonan maaf atau salam, gitu ya. Kemudian bagaimana seninya? Nah, tadi yang saya sampaikan ini adalah seni presentasi itu apa? Seni yang pertama adalah bagaimana menyusun joke atau lelucon atau selingan segar gitu kan, selingan segar. Misalnya bahasa pujian, bahasa mengomentari ruangan atau mungkin memuji peserta, misalnya pesertanya kok berseragam atau dan sebagainya. Kemudian memuji audiens, menyiapkan sebagian materi sebagai jurus pamungkas, menyimpan maksud saya, kemudian menyembunyikan kelemahan dengan tampilan gambar, tabel dan sebagainya yang menarik gitu ya. Kemudian sedikit mengulur waktu kalau kita itu menguasai panggung. Tapi kalau kita nggak menguasai panggung, yang buru-buru kita minta maaf dan siap untuk mengoreksi apa yang sudah kita sampaikan apabila ada kekeliruan. Kemudian juga kita perlu menjawab secara diplomatis. Misalnya, terima kasih Bapak, nanti akan saya segera koreksi dan saya perbaiki dan saya akan konsultasi kepada Bapak. Jadi itu jawaban diplomatis sebenarnya tidak menjawab, tapi bagian dari membangun harga diri karena kekalahan kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian bagaimana kita mengendalikan pertanyaan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kita bisa memprediksi kalau kita jawab ini dia akan nanya ini lagi, kalau kita jawab ini dia akan nanya ini lagi gitu. Nah, praktek ini biasanya kalau pesertanya banyak, kita bagi dengan per kelompok, masing-masing kelompok nanti presentasi. Nah, kemudian kita atur topiknya. Nah, topik ini sesuai dengan kesepakatan, terutama yang peserta bisa untuk melatih mereka agar bisa menjalankan dengan baik. Nah, bagaimana tahapan presentasi? Misalnya moderator membuka, ada presentasi 10 menit, tanya jawab 15 menit, kemudian penutup. Nah, terakhir adalah sebelum kita menjadi presenter itu Anda harus belajar menjadi penanya aktif. Jadi dimanapun ada forum-forum ilmiah, upayakan Anda untuk sering bertanya. Minimal sekali bertanya, tapi jangan terlalu banyak di forum yang sama Anda bertanya. Minimal sekali sudah cukup. Yang kedua, Anda melatih mental, vokal, dan penampilan. Mental adalah ketika Anda mampu berpandangan dengan banyak orang secara gagah, secara berwibawa, secara cantik, cakep. Vokal juga terlatih, vocabnya A, I, U, E, O. Kemudian penampilan juga menarik, penampilan misalnya pakai batik, pakai blazer, dan sebagainya. Kemudian sejauh mana pengaruh pelatihan itu terhadap kemampuan peserta masing-masing. Jadi setelah ada pelatihan, mereka ada penampilan apa, learning by doing. Jadi lakukan terus dengan praktek-praktek nanti akan mudah mengalami peningkatan. Kemudian jangan lupakan juga menggali potensi diri, karena inilah kunci bagaimana kita mengeksplor diri itu berdasarkan potensi yang kita punyai. Nah, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga Anda menjadi seorang presenter yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.